Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di program Faith Room untuk membahas berbagai hal di dalam iman Kristen. Dan kali ini saya mengajak untuk kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Dan saya percaya bahwa bagian firman Tuhan ini adalah salah satu yang cukup familiar di kalangan orang-orang Kristen, dan ini adalah pengajaran yang penting untuk kita renungkan bersama, meskipun ini adalah mungkin hal yang sudah sering kita dengar, yaitu bahwa orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Saya bacakan ayat ini untuk kita semua, Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, sebelum kita membahas bagian ini lebih jauh, kita perlu melihat konteks dan latar belakang dari pengajaran Tuhan Yesus di dalam teks yang kita baca ini, Matius pasal 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Nah, pengajaran mengenai garam dan terang dunia ini adalah bagian dari apa yang dikenal dengan khotbah di atas bukit. Nah, Yesus berkhotbah di atas bukit, memberikan pengajaran itu dari pasal yang ke-5 hingga pasal yang ke-7 di dalam Injil Matius. Nah, latar belakang dari pengajaran itu sendiri kita bisa lihat di pasal yang ke-4, Matius 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ini adalah bagian awal dari pelayanan Tuhan Yesus di Galilea setelah baptisannya dan setelah Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam awal pelayanannya ini. Di sini kita lihat bahwa ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Penekanannya jelas bahwa ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, mengapa saya melihat atau mengangkat bagian ini sebagai penekanan utama? Sebab jika kita merangkum dalam catatan Injil, kita bisa melihat bahwa sebenarnya dibandingkan dengan mujizat, Tuhan Yesus lebih banyak mengajar. Mengapa demikian? Sebab cara terbaik untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan Injil Kerajaan Allah adalah dengan mengajar dan atau memberitakannya. Allah bisa memakai banyak media dan cara, tetapi sepanjang yang kita lihat di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, melalui pelayanan para nabi di Perjanjian Lama, kemudian pelayanan Tuhan Yesus dan para rasul di Perjanjian Baru, metode utamanya adalah dengan mengajar atau dengan berkhotbah. Nah, sebagai catatan bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan adalah sebagai peneguhan atas keilahiannya dan ajarannya yang dia sampaikan, tetapi mujizat dan tanda heran itu tidak pernah dimaksudkan sebagai poin utama dari pelayanan Tuhan Yesus, melainkan penggenapan nubuatan terhadap dirinya. Nah, kalau kita lihat kembali saudara, di dalam Injil Matius ini juga, di pasal yang keempat, ayat yang ke-24, di situ dikatakan bahwa maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kembali seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa mujizat adalah penggenapan dan peneguhan keilahian Kristus. Yesus melakukan mujizat sebagai penggenapan dari nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kita lihat bahwa di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya pasal 53, dikutip di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-17, di situ dikatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi mujizat adalah salah satu penggenapan atau bukti dari penggenapan keilahian dan kemesiasan Yesus Kristus. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat di pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan pasal yang ke-5, ayat yang ke-2,
Di situ dikatakan di sana bahwa maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, saudara, di sini kita perhatikan bahwa dengan pelayanan yang bernampak luar biasa yang Yesus lakukan, tentu menarik perhatian banyak orang, dan orang-orang di dalam teks yang kita baca mulai berkumpul datang kepada Yesus. Menarik bahwa dalam keadaan ini Tuhan Yesus menunjukkan tujuan pelayanannya pada saat itu, yaitu dengan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajar dan berkhotbah. Kita lihat di pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, catatan penting yang harus kita perhatikan adalah keterangan Matius bahwa dikatakan di sini, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi saudara, secara langsung, tujuan utama dari khotbah di atas bukit ini bahwa khotbah itu disampaikan kepada para murid. Sehingga penerapannya tentu yang utama juga kepada para murid atau pengikut Kristus. Nah, lewat khotbah ini, Yesus sedang mengajarkan prinsip dan kualitas hidup sebagai orang-orang percaya yang adalah warga kerajaan Allah. Istilah kerajaan ini akan menjadi poin penting dalam pembahasan mengenai khotbah di atas bukit. Saya mengutip dari David Guzik, saudara. Dia mengatakan bahwa di sini jelas bahwa khotbah di atas bukit memiliki dampak yang penting pada gereja mula-mula. Orang-orang Kristen mula-mula membuat referensi terus-menerus untuk itu, dan hidup mereka menunjukkan kemuliaan murid-murid yang radikal. Nah, kemudian saudara, mengenai khotbah di atas bukit itu sendiri, Warren Wiersbe memberikan komentar demikian. Matius 5 ayat 20 adalah kunci dari khotbah penting ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, tema utamanya adalah tentang kebenaran sejati. Para pemimpin agama pada saat itu memiliki kebenaran lahiriah yang artifisial, artinya yang dibuat-buat. Dan mereka mencoba mengikuti atau mentaati hukum Taurat dengan kemampuan mereka. Tetapi kebenaran yang Yesus utarakan di sini adalah dengan kebenaran yang sejati atau yang benar. Dan yang penting, yang dimulai secara internal atau dari dalam hati. Orang-orang Farisi memperhatikan detail dan tingkah laku yang sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya, tetapi mereka mengabaikan masalah yang utama, yaitu karakter, perilaku yang mengalir keluar dari karakter dan hati mereka. Saudara, Tuhan Yesus sering mengajar dengan memakai banyak ilustrasi, dan seringkali ilustrasi-ilustrasi itu atau gambaran-gambaran yang dipakai untuk mengajar itu diambil dari kehidupan sehari-hari pendengarnya. Nah, pada bagian ini akan kita bahas di Matius pasal 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 tadi, bahwa ada dua gambaran yang Yesus pakai di sini untuk menjelaskan mengenai peran dan karakter orang percaya, yaitu garam dan terang dunia. Nah, Martin Lloyd Jones mengatakan bahwa bagaimana hubungan orang-orang Kristen dengan masyarakat dan dengan dunia. Kita berada di dunia, kita tidak bisa memisahkan diri dari lingkungan kita. Tetapi pertanyaan penting adalah, apa yang harus kita lakukan tentang hal itu? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen dalam situasi seperti itu, atau di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, bersama dengan lingkungan kita? Hal ini tentunya merupakan hal yang penting untuk kita pertimbangkan sebagai orang percaya. Ilustrasi dan pengajaran mengenai garam dan terang dunia ini, saudara, cukup unik. Bahwa kalau kita telusuri kembali pada bagian sebelumnya, ada yang mungkin melihat dan memiliki kesan bahwa di dalam pengajaran sebelumnya, di dalam Matius pasal 5, mengenai khotbah di atas bukit dan pembukaan khotbah itu tentang ucapan bahagia, ada yang mungkin memiliki kesan atau melihat bahwa pengajaran sebelumnya tentang ucapan bahagia itu, bahwa orang Kristen nampaknya lemah, pasrah dengan keadaan, dan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Tetapi justru di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang percaya adalah garam dan terang dunia. Artinya bahwa menjadi pengaruh bagi dunia. Nah, dengan demikian saudara, itu membuat kita melihat bahwa status ini sebagai garam dan terang dunia bukan hanya sekedar penerapan dari tanggung jawab moral kita, tetapi wujud kasih dari orang percaya kepada dunia. Hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai garam dunia, ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya
selain dibuang dan diinjak orang. Orang percaya di sini dikatakan sebagai garam dunia. Nah, Sinclair Ferguson memberikan komentar demikian. Kamu adalah garam dunia, dan sebagai catatan nanti di bagian berikut dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kalimat ini berbentuk indikatif. Artinya ini kalimat pernyataan di sana, bukan kalimat imperatif. Yaitu kalimat perintah untuk mengubah sesuatu. Maksudnya bagaimana? Bahwa Yesus tidak bermaksud atau meminta para murid-muridnya untuk berubah menjadi orang lain. Ia semata-mata ingin mereka menyatakan keberadaan mereka, status mereka sebagai milik kepunyaan kerajaan Allah. Maksud Yesus ialah bahwa mereka harus menjadi sebagaimana Allah memaksudkan atau menciptakan dan menetapkan tujuan kehidupan mereka itu. Kemudian saudara, berbicara mengenai garam, ada beberapa fungsi dari garam. Garam bisa memberi rasa. Garam juga dikenal sebagai bahan yang mengawetkan makanan. Dan hal ini membuat garam menjadi komoditi yang penting pada zaman itu, waktu di mana tidak ada lemari pendingin, tidak ada alat untuk mengawetkan seperti yang kita miliki saat ini. Nah, ada cerita yang beredar meskipun belum dikonfirmasi kebenarannya, tetapi juga ini menarik untuk kita lihat bahwa bahkan pada zaman Romawi kuno, para prajurit itu terkadang dibayar dengan garam yang dikenal dengan solarium argentum. Nah, menarik bahwa kamus bahasa Inggris Merriam-Webster dalam section etimologinya atau asal-usul kata merujuk mengenai kata salari yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan gaji. Nah, kata salari di dalam etimologi menurut catatan Merriam-Webster dijelaskan bahwa itu diambil dari bahasa Inggris pertengahan, yaitu sekitar abad ke-11 sampai abad ke-14 Masehi, dari kata salarie dari bahasa Anglo-Prancis dan dari bahasa Latin salarium pension. Salari dari bentuk netral salarius untuk kata salt yang juga bisa diterjemahkan dengan garam. Jadi ini menarik, saudara. Nah, John Stott mengatakan demikian mengenai pesan yang disampaikan di sini mengenai orang Kristen sebagai garam dunia. Dia katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Ini berarti bahwa jika setiap masyarakat hidup sebagaimana adanya dan seturut kemauannya, maka dunia akan membusuk sama seperti ikan atau daging akan membusuk kalau dibiarkan begitu saja. Padahal sebenarnya gereja seharusnya dapat melindunginya terhadap pembusukan itu. Nah, gambaran yang Yesus buat di sini adalah bahwa tugas dan fungsi orang Kristen adalah memberi rasa yang baik kepada dunia itu dan juga mengawetkan atau menjaga kebenaran dengan pesan Injil. Lalu di sini ada peringatan yang diberikan. Dikatakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada zaman itu, saudara, garam yang mereka miliki itu berbeda dengan yang kita pakai saat ini. Pada zaman itu, garam bisa menjadi tawar karena proses yang tidak begitu mendukung dalam pembuatannya seperti pada zaman kita. Nah, apa yang disebut garam pada zaman Tuhan Yesus itu sebenarnya terdiri dari semacam tepung putih yang mengandung sodium klorida dan juga kandungan zat-zat lainnya. Yang mana jika sodium klorida itu menjadi larut, maka yang tersisa hanyalah zat-zat lain yang seperti debu dan tidak asin lagi dan akhirnya menjadi tidak berguna dan dibuang. Gagasan utama dalam penggambaran ini mengenai menjadi garam dunia, bahwa garam dibutuhkan karena dunia sedang membusuk dan menjadi rusak dengan hal-hal yang dipercaya, hal-hal yang dilakukan yang menentang kehendak Allah. Dan kekristenan ada di sana untuk memberi dampak sebagaimana garam memberi dampak. Tetapi peringatan yang diberikan bahwa jika sebaliknya orang Kristen tidak menjadi garam itu, tidak mengasinkan dunia ini dalam tanda petik dengan kebenaran, terang Injil dan sikap hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan, maka menjadi rusak dan tidak ada gunanya kehidupannya itu. Saudara, John Stott, kembali saya mengutip, dia mengatakan demikian. Keasinan Kristiani adalah jati diri orang Kristen seperti patokan dalam ucapan bahagia yang Yesus sampaikan. Kemuritan Kristiani yang penuh dedikasi, yang menjadi panutan bagi orang lain, baik dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Bahwa orang Kristen atau gereja dipanggil menjadi garam dunia, maka harusnya orang Kristen dan gereja lah yang mempengaruhi dunia, bukan sebaliknya. Dan jika ada orang Kristen atau gereja Tuhan saat ini, saudara, yang malah tidak dapat dibedakan dengan dunia dan mengikuti pandangan dan cara-cara hidup duniawi, maka mereka pun menjadi garam yang kehilangan keasinannya, atau dengan kata lain menjadi tidak berguna. Kemudian saudara, bagian yang kedua kita melihat tentang terang dunia. Yesus katakan demikian, ayat 14 sampai ayat yang ke-16 dari Matius pasal 5. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah, gantang itu seperti sebuah ember. Nah, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi gambaran kedua adalah mengenai terang. Gambaran mengenai panggilan orang Kristen adalah menjadi terang. Nah, perhatikan bahwa hal menjadi garam dan terang ini ditunjukkan sebagai identitas orang percaya. Kamu adalah garam dunia dan sekarang kamu adalah terang dunia. Yesus sendiri adalah terang dunia itu. Yohanes 8 ayat 12. Dan pernyataan Yesus ini bukan berarti bahwa kita sama dengan Yesus dalam keilahiannya. Tetapi ini adalah gambaran dari pribadi mereka yang menjadi percaya bahwa mereka meneladani Kristus sebagai terang dunia di dalam kehidupan mereka. Paulus menjelaskan dalam Kolose pasal 1 ayat 13 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita berpindah sehingga kita meneladani karakter dan kehidupan Yesus. Dengan demikian kita juga adalah anak-anak terang karena Kristus adalah terang dunia itu. Dan implikasinya dan dampaknya adalah bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Dan bukannya justru mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Efesus 5 ayat 8-10 Paulus memberikan nasihat demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sini saudara, di bagian akhir dari pembahasan kita di sini, saya mengajak untuk kita melihat di ayat yang ke-16 dari Matius pasal yang ke-5. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Inilah tujuan kita menjadi terang. Menarik bahwa dalam Alkitab banyak hal disematkan kepada manusia, seperti dipanggil menjadi terang ini. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi justru agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Penjelasan yang Alkitab berikan mengenai orang yang beriman tidak pernah bernuansa self-centered atau berpusat pada dirinya sendiri. Tetapi tujuan utama dalam kehidupan dan panggilan orang percaya adalah untuk memuliakan Allah, dan Allah memakai bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa Yesus memberikan pujian besar dan tanggung jawab yang besar kepada orang Kristen ketika dia mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Karena dia mengklaim gelar itu untuk dirinya sendiri, terang dunia itu, saat dia melayani di bumi. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Menjadi terang yang berpegang dan berdiri teguh di dalam kebenaran itu. Sehingga orang bisa melihat terang kebaikan Tuhan, melihat perbuatan kita, dan akhirnya bisa memuliakan Bapa di sorga lewat kehidupan kita yang sebagai terang itu. Dan juga lewat di mana kita berpegang kepada kebenaran sebagai garam yang berdampak bagi dunia. Kiranya kita berdoa agar Allah memakai kita untuk menjadi dampak yang baik, dampak yang memuliakan Tuhan bagi orang lain.